Assalamualaikum, Matur Suksma sudah mengklik channel Limunara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin Astungkara. Selamat memperingati Hari Kartini. Makanya kalian harus menulis sejarah kalian sendiri dan kirimkan ke alamat di bawah ini untuk Limunara bacakan ya. Dan semoga selalu menjadi inspirasi buat semua teman yang ada di luar sana. Oke? Let's go, kita bacakan cerpen ke-12. Berdamai dengan diri sendiri. Karya Widi Astuti. Juni 2016, saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja. Banyak hal yang bergejolak di kepala ketika memutuskan untuk full menjadi ibu rumah tangga dengan 2 anak perempuan yang masih kecil dengan jarak berdekatan. Saat itu anak pertama berusia 1 tahun 6 bulan dan anak kedua baru lahir. Kami tidak memiliki pengasuh, ingin menitipkan ke orang tua atau mertua takut merepotkan. Selain itu, jarak dari rumah ke tempat kerja lumayan jauh dan macet. Belum lagi jam kerja dari pagi hingga sore. Inilah beberapa alasan saya untuk resign. Di sisi lain berat rasanya harus melepaskan hal-hal yang kita senangi selama ini. Padahal sudah 5 tahun bekerja di salah satu sekolah swasta yang cukup ternama. Bahkan sudah menjadi karyawan tetap. Memiliki teman-teman yang baik, lingkungan yang nyaman, dan banyak pengalaman baru ketika bekerja di sana. Namun karena keadaan, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka harus dijalani. Babak baru pun dimulai. Setiap pagi selalu dipenuhi dengan mengurus 2 anak sekaligus pekerjaan rumah. Memberi ASI untuk anak kedua sekaligus mengurus anak pertama menjadi hal yang sangat merepotkan dan melelahkan. Apalagi setiap malam adik selalu menangis sehingga harus bergadang. Belum lagi saat adik berusia 6 bulan, waktunya memberi empasi, makanan pendamping ASI ya kan, tapi selalu dimuntahkan. Akhirnya mencoba konsultasi ke dokter dan ternyata tenggorokannya kecil. Sehingga sulit untuk menelan makanan. Jadi hanya bisa minum ASI saja. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena berat badannya normal dan tidak kekurangan gizi. Syukurlah. Namun yang menjadi masalah setiap malam si adik menangis tanpa henti. Mungkin karena lapar sehingga harus bolak-balik bangun untuk memberikan ASI. Hal ini terjadi sampai usia 2 tahun. Selain itu harus tetap memperhatikan si kakak, mengurus si kakak, memberikan makanan, memandikan, dan mengajak main, kadang berebutan mainan dengan adiknya. Tiap hari selalu dipenuhi dengan suara gaduh dan tangisan, ditambah rumah yang berantakan. Terasa melelahkan dan tak jarang melampiaskan dengan kemarahan, bahkan menangis sendiri. 2 tahun semenjak resign, sesekali menanyakan kabar kepada teman-teman seangkatan yang masih bekerja. Mereka ternyata sudah memiliki jabatan yang lebih tinggi seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, PNS, dan karir yang sudah mumpuni. Sedangkan saya masih menjadi ibu rumah tangga saja. Ada pula segelintir omongan orang. Percuma kuliah S1 tapi ujuk-ujuknya jadi IRT. Lalu membandingkannya dengan anaknya yang bekerja di perusahaan. Hal ini membuat saya merasa kecil hati, rendah diri. Kadang terbersit di kepala saya, seandainya saya dulu tetap bekerja, pasti sudah bisa menjadi bla 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 bla.
Namun ketika melihat wajah-wajah mungil yang ada di depan saya, rasanya kok tidak tega untuk meninggalkannya. Banyak momen berharga yang kami lewati bersama. Mulai dari mereka berhasil mengucapkan kata pertamanya, tumbuh gigi, merangkak, berjalan, dan lain sebagainya. Karena bagi mereka, bundalah dunianya. Keluguan, kepolosan, serta senyum tulusnya membuat saya mulai bisa berdamai dengan diri ini. Walaupun terkadang masih suka lepas kontrol emosi, tapi mereka tetap saja memeluk bunda. Seiring waktu mereka mulai bertumbuh, namun tetap saja saya harus melakukan rutinitas yang sama setiap harinya. Ini yang terkadang membuat saya merasa bosan, bahkan menguras emosi karena pekerjaan rumah tangga tiap hari itu tiada hentinya. Disitulah saya mulai berpikir untuk mencari kegiatan yang bisa dilakukan di rumah tapi menghasilkan, karena terbiasa punya uang sendiri kali ya. Dan ketika resign kan hanya mengandalkan suami, ingin beli ini itu, apa yang kita inginkan, ya masa minta ke suami terus, ya kan? Akhirnya saya mulai mencoba berjualan di rumah. Baju, jilbab anak homemade, dan mukena anak, dan makanan. Ada yang membeli, namun hanya sesaat, tidak bertahan lama dan selalu gagal. Mungkin memang bukan jalannya di sana. Terkadang ada kerinduan untuk bisa mengajar lagi di sekolah. Dan saya mulai berdiskusi dengan suami. Lalu muncul ide untuk membuka les di rumah. Padahal kami belum lama tinggal di lingkungan tersebut, lingkungan baru karena baru pindah. Alhamdulillah ada saja yang mendaftar. Dan lalu mertua menawarkan untuk membuka les di rumah kosong milik kakak ipar. Alhamdulillah ya ada jalan. Akhirnya saya mulai membuka les hitung cepat di sana. Awalnya hanya ponakan yang belajar, namun lama-kelamaan kok banyak yang tertarik mendaftar. Bahkan bisa mempekerjakan satu guru untuk mengajar. Kemajuannya. Walaupun belum banyak muridnya dan sesukses bimbel yang lain, saya tetap bersyukur karena masih konsisten sampai saat ini. Anak-anak juga tetap terjaga, suami terurus, dan rumah tangga semakin berkah. Tidak masalah tertinggal start dari orang lain dan harus melalui jalan yang berliku. Selama masih mau mencoba dan sedikit berusaha, mimpi bisa terwujud. Tulisan ini saya dedikasikan untuk seluruh ibu rumah tangga. Kalian akan bisa menjadi ibu yang hebat apabila bisa berdamai dengan diri sendiri. Wah, ya. Semoga ibu-ibu di sana, perempuan di sana, kalian yang hebat-hebat itu mampu berdiri lagi, tegak kembali dengan kaki sendiri tanpa tergantung pada suami. Meskipun itu manja-manja juga nggak apa-apa lah ya sekali-sekali. Tapi berdiri sendiri menjadi mandiri dengan membuat kalian meluapkan emosi, dengan melampiaskan, meluapkan keinginan kalian yang ingin terwujud. Keren. Ayo, kalian semua yang ingin menuliskan pengalamannya, segera kirimkan ke alamat di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, untuk membangkitkan semangat menulis kita. Oke, matur suwun, matur suksma. Wassalamualaikum. Sampai ketemu pada episode cerpen berikutnya, puisi berikutnya, dan karya tulis kalian berikutnya. Bye.